Pemirsa, viral di media sosial detik-detik amblasnya bangunan sekolah di Karangasem, Bali. Akibatnya 3 ruang kelas dalam kondisi tanah labil dikosongkan. Viral ini di Badme sana. Nah ini lihat Badme sana begini. Viral di media sosial, video amblasnya sebuah bangunan sekolah di Karangasem, Bali. Diketahui bangunan tersebut berada di bantaran sungai yang tanahnya terlihat labil. Terkait kondisi tersebut, pihak sekolah telah mengosongkan 2 bangunan yang terdiri dari 3 ruang kelas yang berada dekat bangunan amblas. Memperketat pengawasan siswa sehingga tidak ada yang mendekat. Langkah yang saya ambil. Kedua, ketika musim hujan hujannya mulai deras dan air sudah mulai di sungai kelihatan mengalir dengan deras, kami mengambil kebijakan untuk pulangkan siswa lebih awal sehingga kegiatan belajar mengajar bisa dikurangi. Meski demikian, kondisi ini tetap membuat warga sekolah was-was. Terlebih musim hujan dapat membuat debit sungai mengikis tebing sehingga dapat mengakibatkan kembali peristiwa longsoran atau amblas. Pihak sekolah berharap pemerintah dapat memberi solusi agar warga sekolah tak lagi was-was dan proses belajar mengajar berlangsung dengan tenang. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Ratusan rumah di Karawang, Jawa Barat ini terendam banjir. Akibatnya aktivitas warga terganggu. Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, terendam banjir dengan ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter pada Senin siang tadi. Selain hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut, meluapnya aliran sungai Citarum dan Cibeet juga menyebabkan debit air di pemukiman warga semakin tinggi. Diketahui air mulai masuk ke permukiman sejak Senin pagi. Terkait hal itu, warga pun memilih mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Desa Karangligar memang sudah menjadi langganan banjir setiap musim hujan. Meski demikian, belum ada perhatian khusus dari Pemda setempat untuk menanggulangi hal ini. Mohon doanya. Pemirsa, puluhan rumah di 2 dusun terdekat dari puncak Gunung Semeru tertimbun material vulkanik sehingga nyaris paruh bangunannya. Sedikitnya 50 rumah rusak parah. Seperti inilah visual udara di perkampungan Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, pasca terjangan awan panas Gunung Semeru Minggu kemarin. Puluhan rumah dan fasilitas ibadah tertimbun material vulkanik hingga 1 meter dan nyaris membenamkan bangunan rumah. Di Dusun Kajar Kuning ini, sedikitnya 28 rumah tertimbun material vulkanik. Sementara di Dusun Curah Kobokan, lebih dari 25 rumah juga tertimbun material vulkanik. Di Dusun Kajar Kuning ini sekitar 28-an rumah. Kondisinya sudah terendam, sudah ketutup lahan. Maksud ini material vulkanik baru yang kemarin, iya, bukan yang masih baru. Selain rumah apa aja? Sementara yang lain nihil, karena sekarang evakuasi warga, yaitu evakuasi yang barang yang masih bisa diselamatkan sama evakuasi ternak. Ini akan dipindahkan kemana? Ke daerah Penanggal dan di Puntag Sumbermujung juga. Kalau untuk korban ada nggak? Untuk korban nihil. Hingga Senin siang, aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih fluktuatif. Warga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 17 km. Pasca Gunung Semeru berstatus awas, jalur penghubung menuju zona merah Curah Kobokan antara Kecamatan Pronojiwo dengan Kecamatan Candipuro sementara ditutup total karena masih dilintasi lahar dingin. Meski begitu, masih banyak warga yang nekat melintas, baik menggunakan sepeda ataupun berjalan kaki tanpa menggunakan alat pelindung diri. Hal ini membahayakan mengingat cuaca yang tidak menentu. Akses jalan ditutup sampai menunggu pembenahan di kawasan Kajar Kuning. Masyarakat diminta tetap bersiaga dan melakukan mitigasi karena masih ada getaran seismo yang naik turun.
Pasca erupsi Semeru, jalur menuju Curah Kobokan sementara ditutup total. Namun sejumlah warga tetap nekat menerobos melintasi lahar dingin. Pasca Gunung Semeru berstatus awas, jalur penghubung menuju zona merah Curah Kobokan antara Kecamatan Pronojiwo dengan Kecamatan Candipuro sementara ditutup total karena masih dilintasi lahar dingin. Meski begitu, masih banyak warga yang nekat melintas, baik menggunakan sepeda ataupun berjalan kaki tanpa menggunakan alat pelindung diri. Hal ini membahayakan mengingat cuaca yang tidak menentu. Akses jalan ditutup sampai menunggu pembenahan di kawasan Kajar Kuning. Ini pasca turunnya APG kemarin, sejauh ini akses ini ditutup atau seperti apa? Untuk sekarang kita tutup, kemungkinan besar nunggu instruksi dari pemerintah Kabupaten Lumajang untuk pembenahan Kajar Kuning. Kemungkinan bisa seminggu lebih lah, kalau tidak ada halangan mau kita coba buka lagi akses karena ini akses utama untuk ekonomi masyarakat juga. Selain akses penghubung, aktivitas pertambangan juga ditutup sementara. Masyarakat diminta tetap bersiaga dan melakukan mitigasi karena masih ada getaran seismo yang naik turun. Dari Lumajang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Tim gabungan dari PMI, BPBD, dan Tagana mendirikan dapur umum di kantor Dinas Pertanian Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Dapur umum ini didirikan di sekitar lokasi pengungsian. Tim gabungan relawan dari PMI, BPBD, dan Tagana dirikan dapur umum di kantor Dinas Pertanian Lumajang, Jawa Timur. Dapur umum ini bisa menyiapkan 3.000 paket makanan per hari untuk para pengungsi. Para relawan dari Kabupaten Malang diperbantukan untuk melayani 5 titik pengungsian yang berada di Kecamatan Pronojiwo. Ya, kita memang diperintahkan untuk mengcover di seluruh Kecamatan Pronojiwo. Kita ada 2 dapur umum, yang satu di PMI sama BPBD, yang satunya ada teman-teman dari Tagana. Itu kenapa kok mengcover di Pronojiwo? Apakah memang di sana tidak ada akses atau seperti apa? Karena akses dari Pronojiwo ke Lumajang sementara ini kan masih belum bisa diakses, dan kebetulan di Pronojiwo ini masih terisolir dari Lumajang kota. Selain memasak, petugas juga mengirimkan makanan ke tenda-tenda pengungsian lainnya di titik terisolir. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Cianjur terus disalurkan. Seorang anggota polisi bahkan terjatuh ke saluran air di tengah perjalanan membawa bantuan ke daerah terisolir. Dalam video singkat yang diunggah akun polisi perbatasan ini, seorang anggota polisi yang mengendarai motor trail terjatuh ketika melintasi jembatan bambu kecil. Salah seorang rekan korban sempat berupaya menolong, namun tak kuat menahan beban motor trail yang juga terguling. Petugas jatuh bersama dengan bantuan yang ia bawa. Beruntung anggota tim Trail Polda Jawa Barat ini tidak mengalami luka serius. Bahkan ia langsung kembali berdiri mengumpulkan bantuan yang berceceran. Anggota polisi yang terjatuh diketahui tengah dalam misi kemanusiaan mengantarkan bantuan kepada korban gempa Cianjur di wilayah terisolir. Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi wilayah terdampak gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Presiden ingin memastikan pembangunan rumah bagi warga yang direlokasi dimulai pada hari ini. Presiden Joko Widodo kembali meninjau dan menyapa para penduduk yang mengungsi pasca gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Presiden memastikan pembangunan rumah bagi warga yang direlokasi dimulai hari ini. Presiden menyatakan pemilihan kawasan relokasi sudah melalui berbagai kajian sehingga dipastikan aman bagi warga. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya ke sini untuk memastikan bahwa pertama, yang relokasi hari ini dimulai pembangunannya. Hari ini relokasi dimulai pembangunannya. Itu sudah lewat
kajian dari BMKG dan dari instansi yang terkait. Presiden juga meninjau langsung progres pembangunan rumah tahan gempa di Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Pemerintah menargetkan pembangunan setidaknya 1.800 rumah tahan gempa bagi warga terdampak gempa Cianjur. Dari Cianjur, Jawa Barat, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Mohon doanya, mohon doanya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan 26 mal pelayanan publik atau MPP di Istana Wakil Presiden di Jakarta sehingga kini sudah ada 103 MPP yang tersebar di seluruh Indonesia. Ma'ruf Amin menjelaskan mal pelayanan publik dibuat dengan tujuan untuk melakukan reformasi birokrasi. Wapres menambahkan reformasi birokrasi merupakan sebuah keharusan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan nasional dan perlu adanya perubahan secara responsif di Indonesia. Prioritas lainnya. Sementara itu, selesai peresmian, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menargetkan seluruh kabupaten kota di wilayahnya untuk memiliki mal pelayanan publik atau MPP. Saat ini tercatat sudah ada 21 MPP di Jawa Tengah dan tinggal 13 kabupaten kota yang masih belum memiliki MPP. Perubahan diantaranya perlu difokuskan pada penataan dan transformasi organisasi agar menjadi kian responsif, lebih lincah, serta adaptif dalam melakukan pelayanan publik. Tentu tadi itu bagian dari PR reformasi birokrasi kita ya, yang mesti diselesaikan oleh daerah. Dan kalau kita melihat semakin banyak mau pelayanan publik, maka sebenarnya ini makin baik. Semangat, keinginan, kemampuan, semua daya upaya yang diberikan untuk pelayanan. Tapi nanti nggak cukup loh, jangan sampai mal pelayanan publik nanti terjebak hanya bangunannya saja. Hanya mengumpulkan saja para pelayan publik. Beralih ke informasi, sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, pemirsa, di mana terdakwa Ricky Rizal mengaku tidak melihat Ferdy Sambo menembak Brigadir Yosua. Ricky hanya melihat Ferdy Sambo menembakkan senjata apinya ke dinding rumah di TKP, Rumah Dinas Duren 3, Jakarta Selatan. Tadi saksi mengatakan tidak melihat Ferdy Sambo menembak gitu ya, di dinding ya pada saat di Duren 3 ya. Saksi melihat Ferdy Sambo menembak ke dinding. Oh, Ferdy Sambo menembak ke dinding, tidak melihat menembak korban. Iya, saya tidak melihat. Karena berapa kali Ferdy Sambo menembak ke dinding? Saya tidak bisa memastikan berapa kali. Tapi pasti yakin saksi melihat Ferdy Sambo menembak ke dinding? Iya. Bisa contohkan bagaimana cara Ferdy Sambo menembak ke dinding? Di mana posisinya, Pak? Izin yang mulia. Itu nembak ke arah mana? Tangga, berapa tembakan? Tidak ingat. Terus tembakan kemana lagi? Terus Bapak ada jongkok ke arah dari Yosua jongkok itu, tapi saya tidak paham itu apa yang dilakukan waktu menembak. Pada saat menembak pakai tangan apa? Yang mana, Pak? Ferdy Sambo menembak pakai tangan apa pada saat itu? Yang ke tangga apa yang mana? Yang ke tangga sama yang ke... Dua tangan, Pak. Dua tangan. Kesaksian Ricky Rizal pada persidangan lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua membuat hakim geram. Ricky Rizal dianggap berbohong atas semua kesaksiannya. Kamu berkorban, mengorbankan masa depan anak-anakmu untuk nutupin ini semua. Sampai hari ini kamu masih mencoba nutupin. Seolah-olah saya percaya dengan cerita kamu. Dari tadi saya diemin aja cerita kamu. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal semua. CCTV itu loh, jelas. Bukti CCTV. Bagaimana kamu bercerita seperti itu, tapi di sisi lain
kamu ikut bisa ketika diperiksa di Provos bisa menceritakan detail apa yang terjadi. Itu kan nggak masuk di akal. Bentar, jangan dibantah dulu. Siap. Ya kan? Siap. Cobalah kamu ingat anak istrimu. Mereka di sana mendoakan kamu, semoga kamu bisa mendapatkan keringanan. Tapi dengan begini, kamu mencoba mengaburkan semua peristiwa itu. Yang saya ingatkan kepada saudara. Siap, Yang Mulia. Saya tidak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena dari awal jelas, kasus ini terbuka, bisa sampai maju ke persidangan ini, karena kesaksian dari Eliezer, bukan kesaksian dari saudara. Siap. Tidak penting buat saya seperti itu. Tapi kalau caramu berbohong seperti ini, saya cuma ngingetin saudara, kasihan anak istrimu di rumah. Paham? Paham, Yang Mulia. Kamu menutupi segala sesuatu yang sudah terjadi. Masih kamu tutupin juga di persidangan ini. Kalau kamu sudah bercerita begitu, bagaimana saudara bisa bercerita di depan Provos skenario seperti itu? Bahwa saudara menghindar segala macam pada saat saudara Richard menembak dengan Joshua. Bagaimana saudara bisa bercerita seperti itu? Dengan terangnya yang disampaikan oleh teman-teman saksi dari Polres Jakarta Selatan kemarin. Dari awal saudara udah tahu skenario seperti ini. Ini loh nanti kamu akan ketika diperiksa ceritanya seperti ini. Dan itu tidak ada dalam cerita saudara tadi. Paham? Terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Joshua, Ricky Rizal menyebut tidak mengetahui perihal peristiwa pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Ricky Rizal juga mengaku Kuat Ma'ruf menceritakan sempat mengejar Joshua dengan membawa pisau karena melihat gerak-gerik Joshua mencurigakan. Si Richard kan ditelepon pada saat di alun-alun, ya. Pulanglah kalian. Kan Kuat sudah bilang kalau dia kejar-kejar Joshua pakai pisau. Betul? Setelah bertemu Kuat di lantai 2, seperti itu, Ibu. Itu sebelum kamu mencari Joshua. Siap, Ibu. Setelah kamu mencari, kamu mengamankan senjatanya Joshua. Itu sebelum ketemu Joshua. Sebelum ketemu Joshua. Sebelum. Sedangkan yang menurutmu, ini kamu kan polisi ya? Polisi, Bu. Menurutmu yang membahayakan itu siapa? Joshua kah atau Kuat kah pada saat itu? Dua-duanya, Ibu. Dua-duanya. Siap. Kenapa kamu tidak amankan langsung pisau yang ada sama dia? Pada saat Om Kuat menyampaikan itu, saya tidak melihat ada pisau di tangannya, Ibu. Ya, kan dia tanya, pisaunya kan dia kejar nih, Joshua. Siap. Pisaunya dia bilang diletak di dapur. Kenapa kamu tidak amankan? Malam itu, Ibu. Karena dia bilang saat dia cerita itu. Saat cerita saya tidak menanyakan pisaunya ada di mana, Ibu. Oke. Karena Om Kuat langsung bilang, lihat Ibu. Jadi saya langsung ke kamar Ibu dulu. Terus seperti yang tadi saya ceritakan kepada yang majelis. Kamu kan tidak tahu ceritanya nih, belum tahu cerita yang sebenarnya seperti apa. Kenapa langsung mengamankan senjata? Jadi turun itu saya mencari Joshua dulu ke dapur. Terus setelah di dalam kamar itu saya tidak menemukan Joshua juga. Saya melihat ada stair, Ibu. Iya. Ini kan kamu mencari Joshua. Joshua tidak ada. Di kamar pun tidak ada. Kenapa kamu amankan senjata yang tidak dipegang oleh Joshua? Waktu itu saya berpikir nanti barangkali ada keributan lanjutan, si Joshua punya senjata. Ada senjata. Sedangkan kamu tahu yang pegang senjata itu kan Kuat. Siap, Ibu. Iya. Kenapa kamu tidak aman? Kenapa kamu tidak berpikir kalau bakal Kuat yang akan nanti membunuh yang lain? Waktu itu memang tidak berpikir, Bu, karena saya konsen dengan permintaan Ibu yang pertama tadi, bahwa meminta menanyakan Joshua di mana. Terdakwa Ricky Rizal mengaku telah memindahkan uang 200 juta rupiah dari rekening Brigadir J ke rekeningnya setelah Brigadir J tewas tertembak. Hakim pun menilai Ricky Rizal mencuri meski terdakwa menolak membunuh Joshua. Saudara ini sudah disuruh
Membunuh, masih disuruh mencuri pun juga saudara lakukan. Siap, saya tidak disuruh membunuh yang mulia. Ya kan tadi itu saudara suruh membunuh tapi saudara tidak mau kan? Benar kan? Sekarang tapi disuruh mencuri mau. Siap, saya tahu kalau itu uangnya ibu juga yang mulia. Kan tadi di awal saya udah nanya. Tahu nggak rencana? Kenapa sih Pak bukan pakai nama mereka? Saudara ini kan polisi kan? Siap. Simple kan? Siap. Rekening atas nama Joshua, rekening atas nama saudara. Siap, kalau betul. sekarang gantian, pertanyaannya, bahwa itu duit siapa kan nggak penting. Siapa yang punya rekening itulah merasa duitnya, kan begitu? Benar nggak? Siap yang mulia. Tapi kami kalau saudara dibalik, saudara yang dibunuh, terus uang saudara diambil, coba bayangkan. Saudara disuruh ngambil duit seperti itu 200 juta, saudara pindahkan. Alasannya, oh itu kan uang operasional, tahu pemiliknya udah mati. Benar nggak? Siap yang mulia. Saudara lakukan juga kan? Siap, karena ya itu tadi yang mulia. Mohon izin saya jelaskan bahwa saya tahu kalau itu uang milik bapak dan ibu untuk operasional. Makanya dia saudara memindahkan itu apa bukan berarti mencuri? Kan rekening atas nama siapa? Rekeningnya atas nama Joshua. Ya sudah. Warga Cina di luar negeri menggelar unjuk rasa dan menuding Xi Jinping sebagai pemimpin diktator. News Pagi akan segera kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.